Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan saking baiknya Allah itu, ketika kita ini menerima nikmat dari Allah, tanpa kita sadar kita itu sering membalas kenikmatan itu dengan berbuat dosa dan maksiat. Tetapi itulah salah satu hebatnya Allah, bahwasannya Allah itu tidak pernah jenuh dan jemu memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Bahkan ketika hamba tersebut itu terjerumus dalam perbuatan dosa, tetapi Allah tetap berharap suatu saat hambanya akan kembali. Makanya kenapa orang yang di dalam hidupnya pernah bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah itu menjanjikan dari 8 pintu surga itu salah satunya adalah pintu dari taubat. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka sebaik-baik zikir itu adalah, kata para ulama, yang di dalamnya itu mengandung unsur pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang juga tidak lupa kita syukuri adalah ketika kita diberikan nikmat untuk senantiasa istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Karena sesungguhnya hati itu dikatakan sehat, hati itu dikatakan bersih, dan hati itu tidak kotor atau tidak menghitam adalah salah satunya ketika seseorang itu senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita itu senang hadir dalam majelis ilmu, menunjukkan hati kita ini senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu atau diri kita yang hadir di dalam majelis ilmu mendengarkan berbagai macam nasihat, terutama nasihat dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah pertanda yang tidak terbantahkan bahwa kita ini memiliki hati yang bersih dan memiliki hati yang sehat. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, innal mu'mina la yaksbab min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntaha alal jannah. Orang beriman itu punya banyak sifat. Jadi orang beriman itu banyak sifat ya. Bukan orang yang berislam ya, beda. Orang berislam dan beriman itu beda. Orang beriman itu punya banyak sifat. Salah satu sifatnya adalah dia tidak pernah bosan mendengarkan ilmu sampai dia nanti betul-betul menginjakkan kakinya ke surga. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, kalau misalnya bukan karena ilmu yang kita dapatkan dari berbagai macam kajian, maka tentu sungguh hidup kita ini akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, innad dunya mal'unun ma fiha. Sesungguhnya Allah ini melaknat dunia ini dan wa ma fiha, dan seluruh isinya dari dunia itu. Illa, kecuali 4 golongan. Illa dzikrullah wa mawala wa aliman au muta'aliman. Keempat golongan itu mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa
mengingat Allah, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, mereka orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmunya Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mengajarkannya. Jadi kalau kita ini nggak bisa mengajarkannya, maka kita termasuk dari golongan satu saja, menuntut ilmu, yaitu senantiasa mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baiklah jemaah sekalian, maka kalau kita ini termasuk di antara orang-orang yang suka ngaji, maka alhamdulillah kita dihindarkan dari kehinaan dunia ini. Baiklah jemaah sekalian, sesuai dengan apa yang sudah di-share tentang judul tema kajian kita, tentang sifat warna kehidupan manusia. Jadi ternyata memang Allah memberikan banyak ragam warna dalam kehidupan kita. Dan ragam dan warna itu setiap diri kita pasti akan melewatinya. Setiap insan akan melewati itu semua. Kalau misalnya kemarin kita itu membahas takdir dan ketetapan Allah, setiap diri kita ini membawa takdir dan ketetapan Allah, maka setiap diri kita ini harus melewati ragam corak warna kehidupan manusia. Ada sekitar 8 keadaan. Yang pertama dan yang kedua adalah sururun wa husnun, yaitu kita pasti akan merasakan atau melewati masa sedih dan masa bahagia. Dalam kehidupan manusia, kita pasti akan merasakan namanya kebahagiaan. Dan tentunya di balik kebahagiaan itu ada kesedihan. Di balik senyuman dan keceriaan itu ada gunda gulana. Makanya kadang-kadang kita ini dalam kehidupan ini punya suatu kondisi. Kalau tidak senang ya mungkin bahagia. Tetapi ma'asyiral muslimin, kita jangan lupa bahwa kebahagiaan dan keceriaan akan dibayang-bayangi dengan husnun, yaitu kesedihan. Maka jangan pernah kita menganggap jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini akan bahagia terus. Karena hidup kita ini bukan seperti cerita dalam tayangan sinetron ya Pak ya. Bahwasannya orang itu hidupnya sesuai dengan apa yang kita minta. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika manusia itu ditetapkan oleh Allah melewati fase namanya husnun, yaitu kesedihan, maka kita harus paham bahwa di balik kelopak mata ini sudah Allah siapkan air, di mana suatu ketika kita ini bersedih, maka air itu akan senantiasa tercurahkan untuk mengungkapkan perasaan hati kita. Rasulullah SAW pun juga demikian, pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Bahkan sampai suatu ketika tahun itu dinamakan Amul Husni karena beliau ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Makanya ma'asyiral muslimin, dalam kamus orang beriman itu mereka pasti akan merasakan ujian dari Allah yang terkadang ujian itu berupa kesedihan. Cuma mereka memasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah ini cukup menarik kisahnya ini. Maka perhatikanlah ketika Rasulullah SAW dalam kondisi akan meninggal dunia, dalam kondisi lemah terbaring di atas pangkuan Aisyah istri beliau, lalu masuklah putri beliau yang bernama Fatimah. Rupanya Fatimah ini tidak tega melihat kondisi ayahnya yang begitu lemah. Kemudian diperintahkanlah Fatimah itu mendekat kepada ayahnya,
lalu dibisikkanlah sebuah kalimat. Rasulullah membisikkan kalimat itu kepada Fatimah. Ketika kalimat itu dibisikkan kepada Fatimah, Fatimah menangis, Pak. Nampak kesedihan yang begitu dalam. Setelah melihat putrinya menangis, Rasulullah ngasih kode lagi sini untuk mendekatkan telinganya di dekat mulut beliau. Lalu beliau pun membisikkan sesuatu, maka seketika waktu itu wajah Fatimah yang awalnya sedih, menangis, maka tampak sedikit tercerahkan, ada senyum kebahagiaan. Lalu kemudian setelah Rasulullah wafat, beberapa hari setelah itu, Ibunda Aisyah yang melihat peristiwa itu penasaran. Sampai beberapa hari penasaran, langsung didekati Fatimah. Fatimah, kemarin itu sebelum ayahmu wafat, apa yang disampaikan oleh ayahmu kepadamu? Ketika pada pesan pertama yang disampaikan kamu tampak sedih, menangis. Lalu kemudian ketika ayahmu melihat engkau bersedih dan menangis, lalu ayahmu membisikkan satu kalimat lagi. Sehingga akhirnya dengan kalimat itu engkau tampak tersenyum. Lalu kemudian Fatimah menceritakan, ketika ayahku membisiki aku pada bisikan yang pertama, beliau mengatakan begini, la karba ala abiki ba'da hadal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak merasakan kesulitan. Setelah hari ini ayahmu tidak merasakan kesulitan. Artinya apa? Menandakan bahwa beliau itu akan meninggal dunia. Lalu kemudian pada bisikan yang kedua, Fatimah dibisiki lagi oleh Rasulullah, innaki min ahlil aqrabu minni lahukon. Ketahuilah Fatimah, sesungguhnya engkau adalah anggota keluargaku yang paling cepat menyusul aku dan nanti akan tinggal di surga. Jadi pada bisikan pertama Rasul mengatakan pada Fatimah, setelah hari ini aku tidak mengalami kesulitan, artinya apa? Rasulullah meninggal dunia. Tetapi Rasulullah segera mengatakan kepada Fatimah, tapi nanti di antara keluargaku kamu yang paling cepat nyusul aku. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan jarak sekian bulan setelah Rasulullah SAW wafat, maka Fatimah lah keluarga Rasulullah yang paling cepat menyusul beliau. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata dalam kehidupan manusia itu ada kesedihan, Pak. Ya. Makanya kalau kita mempunyai kesedihan itu wajar. Tidak ada sekuat apapun iman seseorang itu, pasti dia akan punya kesedihan. Sebagaimana ketika Nabi Nuh sedih melihat anaknya. Sebagaimana Nabi Lut sedih melihat, memandang istrinya. Karena itu dunia itu tempatnya ujian dan kesedihan, makanya kendaraannya adalah sabar. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat, ragam corak warna kehidupan manusia. Ada isti'amun wa furqatun. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Tentu ketika kita ini banyak bertemu dengan orang, suatu saat kita akan dipisahkan kembali. Dan tidak jarang ketika kita itu bertemu dengan orang lain, lalu kita ini menempuh perjalanan yang panjang, maka suasana itu digantikan dengan perpisahan, yang akhirnya apa? Menimbulkan kesedihan. Tetapi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pertemuan itu selalu diikuti dengan firqatun, perpisahan. Maka dalam kehidupan dunia ini ya, ada dua. Kalau kamu tidak meninggalkan, maka kamu akan ditinggalkan. Maka kalau jenengan lihat kisahnya Iwan Fals ya, ketika ditinggal pergi anaknya yang pertama meninggal dunia, Galang Rambu Anarki, Iwan Fals itu nulis lagu ya, yang cukup menyentuh hati. Kalau jenengan melihat liriknya, kita akan pergi dan kita akan ditinggal pergi. Kalau kita tidak pergi ya mungkin kita akan ditinggal pergi. Jadi
akhirnya apa? Ini menjadi merenungkan pada kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan begini, ahbib habibaka haunama fa innaka mufarikun bihi. Kalau kamu itu senang dengan seseorang, senang yang wajar saja. Karena apa? Karena kamu pasti akan berpisah dengannya. Makanya kalau kita ini mencintai seseorang, kata Rasulullah, cintailah sewajarnya saja. Karena kita pasti akan berpisah dengannya. Jadi seperti kisah pelepah pohon kurma, ya, waktu itu kan Rasul itu kalau memberikan khutbah atau memberikan ceramah selalu bersandar di pelepah pohon kurma. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat itu punya inisiatif bikin mimbar kayak ini, Pak. Jadi mimbar dibikin kayak podium gitu, sehingga nanti kalau Rasul itu khutbah atau memberikan ceramah, memberikan kajian, maka beliau tidak bersandar di pohon kurma itu tadi. Nah, dalam sebuah riwayat yang sahih, ternyata pohon kurma itu tadi yang biasa disandari Rasulullah, pohon kurmanya menangis, Pak. Bayangkan, saking cintanya, pohon kurma itu merasa kebersamaannya dengan Rasulullah itu adalah masa-masa yang indah, tetapi dia begitu sedihnya ketika Rasulullah sudah meninggalkannya, sudah tidak menjadikannya tempat sandarannya. Sehingga dalam sebuah riwayat itu disebutkan Rasulullah itu memeluk pohon kurma itu, ditepuk-tepuk, akhirnya sudah berhenti, tidak ada suara tangisan lagi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dan tentunya ini juga berlaku untuk para sahabat. Makanya begitu para sahabat itu mengetahui Rasulullah SAW ketika wafat meninggal dunia, maka di antara mereka paling banyak mengalami kesedihan. Itu yang ketiga dan keempat, Pak. Pertemuan dan perpisahan. Kemudian corak ragam warna kehidupan manusia yang kelima dan keenam adalah sihatun wa sukmun, sehat dan sakit. Kadang-kadang kita ini menikmati masa-masa ketika kita sedang sehat. Kadang-kadang kita juga menikmati masa-masa kita sedang sakit. Sehat itu adalah perkara yang sangat jarang disyukuri oleh manusia. Makanya kemudian Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, nikmat dani magbunun fihi makasir minanas. Ada dua nikmat yang menyebabkan manusia itu lupa, menyebabkan manusia itu lalai. Salah satunya adalah sehat dan waktu luang. Jadi sehat dan waktu luang. Makanya kita bersyukur ketika malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kita juga diberikan waktu luang sehingga kita ini senantiasa istiqamah menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian kita juga bisa hadir dalam majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Dan ketika sakit, maka yang dinilai oleh Allah ini adalah kesabaran. Makanya pernah ada suatu kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang wanita itu punya sakit ayan. Sakit ayan tahu Pak ya? Epilepsi. Pernah menjumpai? Nah, itu karena ada loncatan gelombang otak di dalam gelombang otak sehingga orangnya kejang-kejang, nggak sadar sampai kadang-kadang keluar busa di mulutnya. Nah ini ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW minta tolong, ya Rasul, aku minta tolong doakanlah aku, mintalah kepada Allah agar aku ini diberikan kesembuhan dari penyakit ayanku ini. Ketika Rasulullah mendengar permintaan wanita itu, maka Rasul pun berpikir sejenak lalu memberikan opsi yang lain. Gimana kalau kamu bersabar saja dengan kondisimu ini? Kalau kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan jaminan surga. Akhirnya ketika mendengar tawaran dari Rasulullah ini, akhirnya menerima wanita itu. Ya baiklah Rasul, lebih baik aku bersabar saja
dengan takdir yang telah ditetapkan Allah untukku. Tapi aku punya satu permintaan. Apa itu kata Rasul? Tolong doakan aku kepada Allah. Kalau ayanku kumat, epilepsiku kumat, tolong tutuplah auratku. Karena orang kalau sudah kumat ayannya, epilepsi itu kan orang kan kerja-kerja nggak sadar kadang-kadang pakaiannya kan nyingkap ya, sehingga auratnya terbuka. Maka wanita itu minta kepada Rasul, kalau begitu minta Allah kepada Allah agar Allah menutupi auratku ketika sedang kumat ayanku. Itulah ma'asyiral muslimin fitrah kehidupan manusia. Maka sesehat apapun pasti manusia akan merasakan sakit. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, sifat ragam corak kehidupan manusia, yaitu usrun dan yusrun, yaitu masa-masa ketika manusia itu akan mengalami masa susah dan mengalami masa yang mudah. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Ketika kita sudah paham 8 warna kehidupan ini, maka tidak akan kita bahas semuanya, Pak. Karena terbatasnya waktu. Maka dari 8 warna kehidupan ini kita akan mengangkat satu poin saja, yaitu istima'un wa furqatun, pertemuan dan perpisahan. Nah, ketika membahas istima'un wa furqatun ini, pertemuan dan perpisahan itu, ada pembahasannya ada sekitar 4 poin. Dan insya Allah mudah-mudahan cukup, karena satu poinnya saja itu penjelasan juga begitu panjang. Yang pertama, istima'un dan furqatun. Yang pertama adalah berpisah di dunia, maka bertemu di akhirat. Kok bisa, Pak? Berpisah di dunia tapi bertemunya di akhirat. Dalam memaknai hidup ini kita harus punya ilmu. Kalau tidak maka kita akan salah dalam bertemu nanti. Sebagai contoh yang sering dijadikan pembahasan itu adalah niyaha. Niyaha itu tahu Pak? Kenapa Pak? Meratap. Terutama apabila adalah salah satu keluarga dekat kita ada yang meninggal dunia. Maka ini perlu, kalau kita ini nanti berpisah di dunia dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita harus tahu ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka akan jatuh dalam keadaan yang dinamakan niyaha. Niyaha itu bentuk meratap, artinya gini. Kalau ada orang meninggal seperti kisahnya Abdullah bin Ruwaha di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Ruwaha itu salah seorang sahabat yang punya persahabatan yang cukup erat dengan Abu Darda. Nah, Abdullah bin Ruwaha ini salah satu sahabat yang banyak dikisahkan di dalam riwayat-riwayat. Salah satu kisahnya adalah ketika Abdullah bin Ruwaha ini pingsan, ya, semaput. Keluarganya itu menyangka Abdullah bin Ruwaha ini meninggal dunia. Sehingga akhirnya istrinya mengatakan, waduh suamiku, engkau adalah gunungku, wahai suamiku. Engkau adalah yang mencukupi hidupku. Kalau engkau mati, siapa lagi yang mau memenuhi nafkah hidupku ini? Kalau sudah tidak ada engkau, siapa yang akan melindungiku dan keluargaku? Kemudian anak-anaknya mengatakan, aduh ayahku, kenapa engkau harus meninggalkan aku? Ya. Siapa yang akan membimbing aku? Siapa yang nanti akan menikahkan aku? Kalau tidak ada engkau. Itu namanya meratap. Jadi meratap itu tidak hanya menangis, tapi di situ ada ungkapan kata-kata. Nah, akhirnya Abdullah Ruwaha tadi kan pingsan. Akhirnya bangun lagi. Nah, ketika dia bangun, dia tanya kepada anak dan istrinya, tadi itu aku pingsan. Terus aku pengen tanya, apakah benar ketika aku tadi pingsan, kalian semua itu mengatakan aku ini adalah gunungmu, aku ini adalah ini dan itu, aku ini adalah pelindungmu dan sebagainya. Apakah benar kalian semua mengatakan itu? Iya. Tadi ketika aku pingsan, aku ini diberikan kata-kata. Sepertinya kata-kata ini dari Allah. Janganlah seperti itu.
Itu namanya niyaha. Sehingga akhirnya Abdullah bin Ruwaha itu berpesan kepada keluarganya, kalau aku nanti mati, kalau aku nanti mati, janganlah di antara kalian ada yang sampai meratap. Janganlah di antara kalian ada yang berbuat demikian. Karena itu adalah perbuatan dosa besar. Dan ternyata benar ketika Abdullah bin Ruwaha itu meninggal dunia, keluarganya tidak ada yang niyaha atau meratap. Kenapa niyaha itu masuk dalam kategori dosa besar? Karena salah satu di dalamnya ada unsur yaitu memprotes takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nanti seluruh umat manusia pasti akan mati? Bukankah manusia itu adalah milik Allah? Bukankah manusia itu hidupnya semuanya sudah diatur oleh Allah? Lalu kemudian ketika ada hambanya yang memprotes takdir dan ketetapan Allah, maka itu adalah suatu kategori dari perbuatan dosa besar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, makanya kita harus memahami hakikat pertemuan dan perpisahan. Maka perlu kita pahami bahwa hakikat pertemuan dan perpisahan itu adalah yaitu bertemu di dunia, tapi nanti di akhirat tidak ketemu lagi. Ya kok bisa? Jadi pertemuan yang singkat di dunia itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai tidak akan dijadikan oleh Allah pertemuan kembali di akhirat. Kenapa? Karena ada di antara mereka atau orang-orang dekat kita yang tidak beriman dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Diterangkan oleh Allah di surat Al-Ma'arij ya, dari ayat 11 sampai 14. Sedang mereka, saya bacakan terjemahannya ya, sedang mereka saling melihat. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Wasahibatihi wa akhi, dan istrinya, saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan ketebusan itu dengan menyelamatkannya. Jadi ketika orang-orang kafir itu, ketika nanti di akhirat, mereka itu berusaha menyelamatkan dirinya dengan menggadaikan anak dan istrinya, menggadaikan keluarganya. Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasannya Allah jadikan masa pertemuan yang singkat di dunia itu sehingga menjadikan mereka tidak lagi berjumpa di akhirat. Jadi mereka ini tidak akan bertemu lagi di akhirat. Jadi kalau kita membaca kisah film romantisme, membaca novelnya atau kita melihat filmnya, atau melihat kisah-kisah percintaan seperti Romeo dan Juliet ya, atau mungkin kisah percintaannya mungkin kalau seumuran jenengan itu eranya Rano Karno dan Jesse Guzman Pak. Ya awal-awal pasti tahu lah, karena saya lahir juga di era tahun 70 jadi tahu lah, masa kecil saya itu dulu kalau di TV itu film Rano Karno. Jadi di situ disebutkan demi cinta, kalau cintanya tidak direstui, mereka bunuh diri bersama-sama. Sepasang kekasih ini bunuh diri dengan menenggak racun, seperti kisahnya Romeo dan Juliet. Nah pertanyaannya, mereka ini bunuh diri supaya cintanya abadi dan di akhirat nanti akan ketemu lagi. Nah pertanyaan adalah, apakah mereka bertemu? Tentu jawabannya enggak. Kenapa? Karena mereka dijadikan oleh Allah bertemu di dunia, tetapi tidak bisa bertemu lagi di dalam kehidupan akhirat. Jadi analoginya yang paling gampang itu kalau ada orang kafir Pak, rumahnya kebakaran, tentu kalau ada orang kebakaran itu kan gopoh kabeh, maka dia itu fokus untuk menyelamatkan dirinya. Makanya kadang-kadang kalau ada keluarganya, anak istrinya itu nggak diperhatikan karena dia fokus untuk menyelamatkan dirinya. Ya seperti itu Pak.
Maka orang-orang kafir ini mereka akan bertemu di dunia, maka tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwasannya salah satu hal yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa bertemu kembali dalam kehidupan akhirat karena berbuat syirik. Wa ma antum fi syirki innaka sya'ratin baida fil jilki syaurin aswadi. Perumpamaan kalian yang jatuh dalam perbuatan kesyirikan itu seperti domba yang berwarna hitam, kemudian badan kambing itu ada garis putih seret gitu. Jadi seluruh kambing itu warnanya hitam bulunya, tapi di sebagian badannya ada garis putih yang melintang seret. Maka yang garis putih itu adalah orang-orang yang terhindar dari kesyirikan. Dan kesyirikan ini dihadapkan pada orang-orang kafir yang menyebabkan mereka ini tidak bisa bertemu kembali di dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, pembahasan dari pertemuan dan perisahan. Kalau tadi itu bertemu di dunia dan tidak bertemu di akhirat, maka yang kedua, tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Ini kondisinya siapa? Insya Allah kita. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan bahwasannya ada di kalangan umatku yang mereka ini tidak pernah ketemu aku, ya, sama sekali belum pernah ketemu aku, kata Rasulullah, dan jarakku dengan dia begitu jauh. Jadi mungkin kalau kita hidup di tahun 2024 dengan jaraknya Rasulullah itu mungkin sekitar 1400 tahun. Jaraknya panjang sekali. Tetapi mereka itu beriman kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, menjalankan perintahku, dan menjauhi larangan yang aku sampaikan. Nah, mereka inilah orang-orang yang akan bertemu kembali dengan aku dalam kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang seperti ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Belum pernah bertemu di dunia, tapi nanti dalam kehidupan akhirat kita akan kembali bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu pernah menafsirkan surat An-Nisa ayat 69. Disebutkan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hasinun bihi. Datanglah seorang laki-laki yang tampak dalam wajahnya itu kesedihan. Rasul itu memang figur Rasulullah itu seperti bapak ya, ngemong. Jadi bisa tahu wajahnya para sahabat itu ada yang surem, ada yang tampak gembira, ada yang tampak sedih. Lalu kemudian Rasulullah itu datang kepada laki-laki ini yang tampak wajahnya kesedihan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Mali araka azina, kenapa wajahmu kok tampak sedih? Lalu sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, saya itu setiap pagi dan sore itu sering bertemu dengan engkau. Saya itu sering duduk bersama engkau ya Rasulullah dalam kegiatan kajian. Saya sering bersama-sama dengan engkau ikut sholat berjamaah. Dan tidak jarang aku juga ikut berperang bersamamu. Tapi yang aku pikirkan ya Rasul, dan yang membuat aku ini sedih, nanti jika aku meninggal dunia atau jika engkau meninggal dunia, lalu bagaimana dengan nasibku ini ya Rasulullah? Pasti engkau nanti di akhirat akan mendapatkan surga yang paling tinggi derajatnya. Lalu Rasulullah SAW diam. Cukup lama. Ngerti Pak, kenapa diamnya Rasul? Karena Rasulullah diam menunggu wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan ini agak sulit dijawab. Akhirnya apa? Yang menjawab langsung pertanyaan sahabat ini bukan Rasul, bukan malaikat Jibril,
tetapi langsung dijawab oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69. Waktu itu langsung Allah mewahyukan, mengutus Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, menyampaikan surat An-Nisa ayat 69. Di dalam surat An-Nisa ayat 69 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa, kata Allah, yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan rahmat nanti dalam kehidupan akhirat. Siapa mereka? Minan nabiin, para nabi. Siapa lagi? Wasidikin, mereka yang menyukai kebenaran. Siapa lagi? Wasuhada, mereka yang mati syahid. Kemudian siapa lagi? Wassolihin, mereka adalah orang-orang soleh. Lalu ayat itu ditutup oleh Allah dengan kalimat wahasuna ulaika rafiqah, dan merekalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Jadi kalau kita misalnya hari ini kita belum pernah bertemu Rasul, tetapi kita itu selalu berusaha untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnahnya, menjauhi larangannya, maka insya Allah Allah menjanjikan kita nanti di akhirat akan digolongkan, dijadikan satu dengan minan nabiin. Jadi kalau misalnya jamaah masjid Al-Hidayah Perumahan Meri masuk surga, nanti kadang-kadang sering ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Nuh, ketemu Nabi Isa dan sebagainya, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasidikin, yaitu siapa? Para sahabat. Menurut para ulama tafsir, wasidikin itu termasuk sahabat, seperti Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah pertemuan dan perpisahan. Walaupun di dunia kita ini belum pernah bertemu, tapi nanti dalam kehidupan akhirat kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya, ma'asyiral muslimin, inilah jawaban dari seorang sahabat tadi yang resah. Ketika dia merasa di dunia bisa bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah memberikan itu jawaban, sehingga akhirnya apa? Mencerahkan sahabat tadi yang awalnya wajahnya sedih, sehingga akhirnya sumringah dan punya semangat, dijanjikan oleh Allah bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam sebuah tempat yang indah, yaitu surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, makanya motivasi kita ini dalam mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah itu adalah nanti semoga kita dalam kehidupan akhirat kita itu akan bertemu Rasulullah di sebuah telaga, namanya Telaga Al-Kautsar. Lalu kemudian di dalam telaga itu kita akan diberikan minum, ya. Jadi orang yang diberikan minum oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang diakui sebagai umatnya. Karena nanti itu kita pernah mendengar ada hadis mengatakan di akhir zaman itu umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang akan diakui sebagai umatnya Nabi, yang dijamin masuk surga hanya satu golongan. Dan kita ini semoga menjadi satu golongan itu. Sehingga akhirnya apa? Kita itu akan diberikan air minum dari Telaga Al-Kautsar, di mana kalau kita minum itu kita tidak akan haus selama-lamanya. Baiklah jemaah sekalian, kemudian ada suatu kondisi lagi. Ternyata tidak hanya orang beriman saja dalam kehidupan nanti di akhirat yang akan dipertemukan kembali, tetapi juga para pendosa, orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan. Ini saya lanjutkan sedikit ya. Karena apa? Bagi mereka yang dulu pernah mengikuti seseorang tanpa sadar orang itu pernah menyesatkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam surat, ya,
Di situ Allah Subhanahu wa taala yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Ketika wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Lalu mereka itu nyesel, kenapa dulu saya tidak ikut taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adaluna sabila. Dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu itu pernah mengikuti teman saya, mengikuti sahabat saya, mengikuti pimpinan saya, sehingga akhirnya aku ikut tersesat bersamanya. Rabbana atihim di'fani minal azabi wa'lam hum lanan kabiro. Ya Tuhan kami timpahkanlah kepada mereka azab sebesar 2 kali. Bahkan nanti disebutkan Pak, insya Allah dulu pernah saya sampaikan di sini waktu khutbah Jumat ya, bahwasannya kita nanti itu juga akan bertemu dengan iblis. Jadi kalau misalnya ada manusia yang dulu sering mengikuti setan, berbuat dosa dan kemaksiatan, dipertemukan kembali oleh Allah, sehingga akhirnya iblis berkhutbah. Intinya jangan salahkan aku kalau engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Karena sesungguhnya aku juga tidak bisa menjamin bahwa nanti aku ini akan bebas dari azabnya Allah. Itu panjang sekali Pak. Jadi nanti bisa dibuka kembali mungkin di beberapa referensi. Inilah jamaah sekalian yang singkat pada pertemuan pada malam hari ini. Karena di pembahasan yang lainnya insya Allah bisa mungkin kita lanjutkan. Ada juga mereka yang bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat tapi kondisinya bermusuhan. Siapakah mereka? Ya. Kemudian ada juga mereka yang bertemu di dunia, mereka juga bertemu lagi di akhirat, tapi kondisi mereka saling membahagiakan. Dan tentunya ini adalah harapan kita semua. Jadi sekali lagi karena batasan durasi waktu, akhirnya harus kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sebagai manusia saya tentunya mempunyai banyak dosa dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.